Hai semua, buat kamu yang udah pakai Brave Browser, pasti kamu sudah tidak akan asing dengan token yang akan kita bahas di video kali ini. Jadi di video kali ini kita akan bahas tentang Basic Attention Token. Teman-teman merasa aneh nggak sih kalau di zaman sekarang itu apa-apa serba kripto? Pencinta anjing punya kripto, permainan juga sudah membuat cryptocurrency, terus klub bola juga punya kripto. Bahkan untuk penggunaan browser saja itu juga menggunakan teknologi yang namanya blockchain. Teman-teman, kegiatanku sekarang ini sebagai konten kreator. Jadi untuk membuat sebuah kontennya itu aku harus mendapatkan banyak informasi dari berbagai sumber. Aku sih paling seringnya itu cari informasi lewat YouTube ataupun lewat Google. Teman-teman, di zaman sekarang ini segala sesuatunya itu bisa dimonetisasi, tidak terkecuali dengan sosial media atau platform-platform yang menyajikan berbagai informasi. Salah satunya itu adalah website, terus YouTube juga, ataupun sosial media yang lain. Misalkan kalian suka buka Instagram atau buka Facebook, itu pasti ada iklan-iklan yang ditampilkan di sana. Jadi belakangan ini ada teman yang komplain karena mereka buka videoku dan itu katanya banyak menampilkan iklan. Tapi sebenarnya aku tidak dapat pemasukan dari sana. Jadi memang ada kebijakan baru dari YouTube yang membuat iklan-iklan itu bisa ditampilkan bahkan kepada channel-channel yang belum dimonetisasi. Sebenarnya cukup disayangkan juga sih, tapi ya udahlah, ini kebijakan dari YouTube juga. Tapi dalam masalah tersebut ada juga inovasi-inovasi baru yang diluncurkan oleh sebuah perusahaan. Jadi ini adalah sebuah browser yang akan memberikan inovasi-inovasi baru kepada sebuah tayangan iklan, terutamanya sekarang di website. Jadi nama aplikasinya itu adalah Brave Browser. Jadi dibuatnya Brave Browser ini berlandaskan karena sebuah masalah, yaitu banyak sekali para pengguna yang merasa terganggu karena banyaknya tampilan-tampilan iklan dalam sebuah website, sehingga mengurangi experience mereka dalam mendapatkan informasi-informasi. Inovasi yang diluncurkan itu banyak sekarang browser-browser yang tentunya menghadirkan adblock ataupun pemblokiran iklan. Sehingga iklan-iklan yang mungkin banyak mengganggu, banyak pop-up yang nggak jelas, itu sekarang sudah bisa diblokir oleh banyak browser. Meskipun begitu, akan ada beberapa website yang tentunya tidak bisa dibuka karena kita diwajibkan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan ad blocker tadi. Nah, dari masalah tersebut, Brendan Eich ini adalah salah satu pendiri dari Mozilla Firefox. Dia ini membuat inovasi baru. Bagaimana kalau si penerima iklan ataupun orang yang melihat iklan tersebut bisa mendapatkan sebuah manfaat. Kemudian diciptakanlah BAT atau Basic Attention Token. Jadi ini adalah token asli dari browser web, yaitu Brave. Proyek ini sudah berlangsung dari tahun 2018 dan baru-baru ini tahun 2020 Brave Browser sudah diluncurkan untuk versi betanya. Nah, ini adalah browser yang seperti pada umumnya kita gunakan untuk berselancar di dunia internet, untuk mendapatkan informasi ataupun mencari informasi-informasi apa yang kita mau. Kalau di browser lain, biasanya kan ada fitur yang namanya adblock, di mana fitur ini akan menghambat ataupun memblok iklan-iklan yang muncul di halaman yang kita cari. Nah, itu juga terjadi pada Brave Browser ini. Memang sih, kalau di dalam fitur settingnya itu tidak ada fitur adblock. Tapi memang dari pengalaman aku pakai browser ini, itu memang fitur adblocknya itu sudah aktif. Jadi, untuk browser ini menampilkan hanya beberapa iklan-iklan saja. Tapi tolong disadari bahwa di browser ini juga akan tetap menampilkan iklan-iklan. Hanya saja beberapa iklan itu ada yang sudah verified. Nah, maksudnya verified ini adalah iklan-iklan yang memang memungkinkan kita untuk mendapatkan BAT token ini. Jadi kita kayak berselancar di dunia internet, searching-searching, mencari sesuatu yang kita suka, kemudian ditampilkan iklan. Nah, kalau iklan itu sudah verified untuk browser ini, kita akan mendapatkan pundi-pundi token dari Basic Attention Token ini. Kemudian akan langsung masuk ke wallet yang memang sudah ada di browsernya langsung. Nah, kemudian dalam jumlah tertentu, kita akan bisa melakukan withdraw untuk token tersebut. Jadi ini adalah sebuah inovasi yang bagus. Bagaimana tidak, seorang pengguna pun yang biasanya hanya menjadi penonton, menonton iklan yang ditampilkan dalam laman website, itu sekarang juga bisa mendapatkan manfaat dari apa yang dia tonton.
Jadi kan biasanya kalau ada seorang blogger atau siapapun yang menulis sebuah website, kemudian websitenya rame, dia otomatis bisa memasang iklan di sana. Kemudian dia akan mendapatkan penghasilan dari setiap iklan yang dia pasang, mungkin dalam periode tertentu ataupun tergantung dari jumlah viewersnya. Nah, kita yang sebagai pencari informasi ataupun kita yang mencari laman-laman tersebut, kita tidak sengaja membuka itu kan kadang-kadang terganggu ya karena ada banyak iklan yang ditampilkan. Belum lagi kalau iklan-iklannya itu bisa membuat kita menjadi panik. Misalkan muncul iklan antivirus dan biasanya ada tab baru yang dibuka itu menandakan kalau komputer kita kena virus. Nah, aku sering sekali dapat iklan-iklan seperti itu. Nah, kalau iklan-iklan begitu kan sangat mengganggu ya. Jadi, experience kita sebagai pengguna ataupun peselancar di internet itu justru sangat terganggu sama hal-hal seperti itu. Nah, dari masalah inilah, untuk Brave Browser ini memberikan sebuah solusi. Bagaimana kalau kita sebagai yang menyaksikan iklan tersebut juga bisa mendapatkan manfaat. Si pembuat webnya juga mendapatkan manfaat. Aku sendiri nggak tahu apakah ada browser lain yang punya inovasi yang sama seperti BAT ini. Tapi menurutku ini adalah inovasi yang sangat bagus. Dan untuk pergerakan token BAT juga lumayan, dia mengikuti pergerakan dari Bitcoin. Jadi bagaimana? Apakah kalian tertarik untuk mengganti browser kalian? Basic Attention Token itu bergerak di blockchain-nya Ethereum. Nah, teman-teman tahu kalau Ethereum itu sangat mengandalkan yang namanya DeFi dan juga teknologi smart contract-nya. Nah, bayangkan kalau BAT ini juga mengadopsi teknologi tersebut di masa depan, mungkin kita akan sangat dimudahkan dengan yang namanya transaksi. Untuk dari fitur Brave Browser ini juga sangat mengedepankan inovasi, privacy, efisiensi, dan juga pengalaman yang menyenangkan berselancar di internet. Nah, teman-teman nggak perlu khawatir kalau kalian menggunakan Brave Browser ini karena privasi kalian itu sudah aman. Iklan-iklan yang ditampilkan juga sudah diseleksi sedemikian rupa, sehingga hanya iklan-iklan yang tidak mengganggu saja yang akan bisa ditampilkan. Dan dari sekian banyak iklan itu ada yang verified, sehingga memungkinkan kita untuk mendapatkan token dari BAT ini. Jadi kalau kita menggunakan browser ini, kita dapat informasi, bahkan kita juga bisa dapat penghasilan dari sini. Ya, meskipun tentunya kita jangan berharap banyak sama hal-hal seperti ini. Tapi at least token ini punya project di masa depan dan akan mengembangkan terus inovasi-inovasinya. Oke deh, sekian aja video kali ini. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe. Loncengnya juga bisa kalian aktifkan karena aku akan sering update informasi-informasi terbaru. Akhir kata saya Andre, makasih.